Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. Kaum muslimin wa muslimat, Abu Lovers, para subscriber dimanapun berada, hari ini pagi ini Minggu 19 Juli, insyaallah kita akan berangkat wisata religi menuju haulnya Mama Abuya Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri Mama Sempur bersama rombongan Jamaah Patra, Garda Patra, para pecinta sholawat yang ikut bersama rombongan kami. Insya Allah saksikan terus videonya sampai akhir beres. Nanti kita akan kupas tuntas siapa itu Mama Sempur, dari mana beliau asalnya, dan bagaimana sepak terjangnya dalam menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan dengan adanya ziarah Haul Akbar ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Sahibul Haul. Terutama mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri kita adalah putra-putri yang soleh-solihah. Mudah-mudahan sebagian atau semuanya ada yang masuk menjadi golongan para ulama-ulamanya Allah, para wali-walinya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Teteh naik motor juga. Jalan kaki aja. Nungguin ketum ya lagi kamar mandi. Oh siap. Mulai dari ya. Udah SP3 udah. Udah SP3 udah. Nah, mulai deh gitu. Mulai produksi lagi. Mohon. Aman, aman. Teman-teman semuanya, para Abu Lovers, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah siang hari ini saya sudah bertemu langsung dengan cucu daripada Sahibul Haul Ama Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri yang dikenal Mama Sempur, yang namanya masyhur ka Cianjur, sohor ka Bogor, reang ka Tangerang, nepi ka Karawang, bahkan ke segala alam. Insya Allah kita akan mengupas sedikit sejarah siapa sebenarnya Mama Sempur. Kebetulan di depan saya ini adalah cucu daripada Mama Sempur. Beliau adalah Kiai Haji Tubagus Zain. Tubagus Zain. Insya Allah kita tanyakan langsung kepada beliau sebagai cucu daripada Mama Sempur. Tubagus Zain, ini barangkali rekan-rekan dari YouTuber, dari subscriber, dari muslimin muslimat dimanapun berada, para santri semua mungkin ingin tahu siapa sih sebetulnya Mama Sempur itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Semua para jemaah semuanya, Mama Sempur adalah salah satu ulama yang secara garis nasab masih keturunan daripada keluarga Kesultanan Banten. Beliau kalau dari segi silsilah adalah anak daripada Kiai Tubagus Saida bin Fadil Qudot Kesultanan Banten, Tubagus Hasan Arsid bin Maulana Muhammad Mukhtar, atau dalam silsilah Banten disebut Tubagus Kulon bin Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abu Ma'ali Ahmad bin Sultan Abu Mutahhir bin Sultan Muhammad Nasiruddin bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon. Nasabnya bersambung ke salah satu daripada Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Terus nembus sampai ke baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 1975, lahir tahun 1840. Jadi usia beliau sekitar 130. Usianya 130. Subhanallah. Beliau mondok kurang lebih sekitar 40 tahun. Masa belajar dari usia 10 tahun sampai 50 tahun. Subhanallah. Pondok beliau dari mulai Sunda, diantara guru-guru beliau ada diantaranya dari Cianjur, namanya Raden Muhammad Raji Gayam. Cianjur juga ada diantara guru beliau Mama Satibi, Mama Gentur. Terus lari lagi ke Jawa, ke daerah Cirebon. Guru beliau diantaranya ada dari Kuningan, Syekh Sobari Ciwedus. Ada lagi guru beliau yaitu Syekh Soleh Benda Kaderep. Terus ke Jawa Tengahnya guru beliau diantaranya Syekh Soleh Semarang Darat. Ada juga Syekh Olil Bangkalan yang di Maduranya. Terus mondok lagi ke Mekah Mukaromah, karena di Mekah itu di zaman itu tempat berkumpulnya para alim ulama. Ya. Sanad keilmuan semuanya bersambung ke Mekah Hijaz pada waktu itu. Di antara guru beliau di Mekah ulama Nusantara diantaranya seperti Syekh Mahfud Termas, ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani, ada juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada juga Syekh Muhammad Raden Mukhtar Atorid yang dari Bogor, dan banyak lagi di antara. Subhanallah. Beliau membuka pondok di Pesantren Sempur ini sekitar tahun 1902. Jadi 1902 sampai 1975 wafat beliau. Beliau lahir di Citeko. Citeko adalah masih salah satu daerah di wilayah Kecamatan Pleret. Lahir di Citeko, mukimnya di Sempur. Antara Citeko dan Sempur itu satu kecamatan, cuma beda desa. Ya. Secara nasab beliau masih keturunan daripada Kesultanan Banten sebagaimana yang tadi disebutkan. Jadi beliau orang tuanya lahir di Citeko. Nah, orang tuanya itu kelahiran Banten yang mengembara di zaman itu pindah ke daerah Citeko, daerah Purwakarta. Pleret ini. Karena beliau kebetulan Mama Sempurnya lahirnya di Kecamatan Pleret, di Pleret ini. Beliau salah satu ulama yang sangat tabahur, keilmuannya sangat luar biasa dan banyak mencetak ulama-ulama besar di zamannya. Di antaranya siapa aja murid beliau? Murid-muridnya seperti Syekh Abu Yadim Yati Cadasari, Abu Yabustomi, terus ada Raden Makmun Nawawi yang di Cibarusa. Ada juga kalau kita di Karawang seperti Mama Busiri yang ada di Rawamerta. Ada juga Mama Hambali yang di mana itu masih wilayah Karawang. Dan ada juga yang di Bogornya yang sekarang kebetulan masih ada seperti Raden Kiai Haji Abdullah Nahrawi, salah satu murid terakhir. Itu murid juga? Muridnya beliau. Mama Ajengan Nahrawi itu, ya, Raden Asobiri itu, pendiri Asobiri. Beliau banyak mencetak ulama-ulama besar. Nah, Kak Kiai, itu bagus. Saya ini mau bertanya. Katanya Mama Sempur ini silsilah Kesultanan itu katanya menyambung kepada baginda Rasulullah SAW.
Itu saya mau bertanya, betul apa tidak, dan apakah Kiai tahu silsilah sampai ke Rasulullahnya itu? Biar jamaah juga, kaum muslimin, saudara kita di luar sana tidak artinya menyepelekan atau benar-benar tahu gitu bahwa siapa Mama Sempur, siapa Tubagus itu, dari mana sih asal usulnya. Oh iya. Sebagaimana tadi saya sebutkan, nasab beliau kita runut ulang lagi ya. Iya. Nasab beliau adalah Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Saidah bin Tubagus Hasan Arsid bin Maulan Mukhtar Tubagus Kulon bin Sultan Agung Tirtayasa bin Sultan Abu Ma'ali Ahmad bin Sultan Abu Mapakhir Mahmud Abdul Qadir Kanari bin Sultan Muhammad Nasiruddin bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Saduddin Banten bin Sultan Syarif Hidayatul Cirebon bin Maulana Abdullah Umdatuddin bin Imam Ali Nur Alam bin Jamaludin Akbar Al Husain bin Ahmad Shah Jalaluddin bin Abdullah Azmaton bin Abdul Malik bin Alwi Amafaki. Nah, mungkin di sini saya akan mengurai sedikit tentang Imam Alwi Amafaki. Imam Alwi Amafaki adalah beliau seorang waliullah, penerus nasab daripada Bani Alawi yang berada di Hadrul Maut. Beliau namanya Imam Alwi Amal Faqih, jadi paman daripada Imam Al-Faqih Muqaddam. Jadi dalam sisi nasab, kalau kita melihat bagan atau struktur nasab daripada Rabi'atul Alawiyin itu, di situ ada dua. Yang pertama Imam Ali Al-Faqih Muqaddam, Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Semirbab. Yang kedua Alwi Amafaqih. Nah, dari Alwi Amafaqih itu menurunkan daripada Wali Songo. Nah, leluhur Wali Songo, nah di antara salah satu Wali Songo yaitu Sultan Syarif Hidayatul Cirebon yang memiliki anak Sultan Maulana Husaini Banten yang nasabnya turun temurun sebagaimana yang tadi saya sebutkan ke Mama Sempur ini. Nah, jadi Tubagus Mama Sempur ini beliau bernasabnya dari atasnya melalui Imam Alwi Amafaqih. Imam Alwi Amafaqih ini punya anak namanya Imam Abdul Malik, orang yang pertama hijrah dari Hadrul Maut ke India. Ke India itu. Ya, Imam Abdul Malik ini bersaudara dengan Imam Abdurrahman, Imam Abdullah dan Imam Ahmad. Jadi Imam Alwi Amafaqih punya anak 4. Cuman yang punya keturunan yang masyhur itu cuma 2. Yang pertama Imam Abdul Malik yang menurunkan leluhur daripada Azmaton. Azmaton itu satu marga yang disematkan kepada Imam Abdul Malik bin Imam Alwi Amafaqih. Masyhur di India, cuman ke sini ke leluhur daripada Wali Songo, ke keturunannya, gelar tersebut tidak dipakai. Dan gelar tersebut kesininya berubah, ada yang memakai gelar Raden, ada yang memakai gelar Tubagus dan sebagainya. Karena dari kerajaan, karena gitu. dari kesultanan. Dari Beliau kesultanan. memiliki wilayah kesultanan. Akhirnya gelarnya berubah sebagaimana wilayah tersebut, Iya. budaya wilayah lokalnya. tersebut, Ya, Jadi budaya. biar mudah dikenal masyarakat Biar juga mudah mungkin dikenal ya. masyarakat. Nah, tadi dari Syekh Alwi Muqaddam yang Mama Sempur itu siapa tadi? Dari Syekh Alwi Amafaqih Dari Syekh Alwi Amafaqih itu bin siapa? bin Muhammad Suaimirbat. Jadi Muhammad Suaimirbat ini punya anak 2, yang pertama Imam Alwi Amafaqih, yang kedua Imam Ali. Nah, Imam Alwi Amafaqih punya anak yang pertama Imam Abdul Malik yang menurunkan leluhur Wali Songo. Yang kedua Imam Abdul Rahman. Iya. Nah, Imam Abdul Rahman ini yang menurunkan leluhur daripada Al-Haddad, Al-Aidid bin Semit, Bafaraj bin Tahir bin Hashim, dan banyak lagi yang lainnya. Yang artinya kesininya dikenal dengan habaib gitu ya. Habaib. Para Dan, habib. Nah, yang paling banyak itu dari Imam Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Iya. Itu keturunannya diantara habaib yang bermarga Segaf, Al-Idrus, Al-Atos, Al-Jufri bin Syekh Abu Bakar, Al-Habsi, Al-Munawar, dan banyak, hampir mayoritas daripada keturunan daripada Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Jadi Berarti- perbedaan antara keluarga besar Tubagus dengan habaib pecahnya di Imam Alwi Amafaqih. Imam Alwi Amafaqih punya anak Muhammad Al-Faqih, punya anak Abdul Malik yang hijrah dari Hadrul Maut ke India. Keturunannya memakai gelar, ada yang Raden, ada yang Tubagus. Nah, yang tetap domisili di India seperti Imam Abdul Rahman, adik daripada Imam Abdul Malik, beliau memakai marga, ya marganya marga di Arab, sebagaimana bin Semit, Al-Haddad itu keturunan daripada Imam
Abdurrahman bin Alwi Amafaki. Jadi kita dengan marga bin Semit ataupun Al-Haddad, kita masih lebih dekat daripada dengan marga Al-Atos atau Segaf, Al-Jupri dan sebagainya. Berarti kalau dirunut dari tadi silsilah tadi, otomatis Habaib dengan Tuh Bagus itu seperti sama. Artinya sama, sepupu lah gitu ya. Sepupu ya. Cuman kenapa yang ke kita gelar Habaibnya tidak masyhur? Di dalam kitab Is'adur Rotek di situ disebutkan bahwa Habaib itu pertama muncul itu di zaman Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos Shahibur Ratib. Jadi orang yang pertama diberi gelar Habib itu Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos Shahibur Ratib. Itu kalau di keluarga kita di zaman siapa? Di zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi cuman Habaib adanya di Hadrol Maut, kalau Tuh Bagus adanya di Nusantara ini, di Indonesia. Jadi insya Allah alhamdulillah sahih ya kan. Terus ternyata Mama Sempur begitu masyhur menjadi ulama yang tabahur. Ternyata memang beliau itu karena salah satu adalah duriyah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mau sekali lagi terakhir Kantus, pesan atau amanat apa sih dari Mama Sempur di masa mendiangnya kepada anak keluarga atau santrinya itu yang mudah-mudahan bisa dicerna oleh kita semua? Mama Sempur itu selalu mewanti-wanti karena beliau itu, kata beliau, Thoriqati at-ta'allum. Torekat saya, perjalanan saya adalah mengaji. Kalau kita mengaji itu kan ada santri, ada kiai gitu. Nggak mungkin ada santrinya kalau nggak ada kiainya gitu kan. Nggak mungkin jadi kiai juga kalau nggak ada santrinya. Harus saling gitu. Jadi nggak mungkin ada suami kalau nggak ada istri gitu itu ya. Seperti itu. Jadi semuanya ada. Nah, beliau selalu mewanti-wanti untuk kita di akhir zaman itu jangan lupa ngaji. Ngaji jangan ditinggal, dan lagi berikut perbanyak membaca sholawat. Subhanallah. Jadi ada dua pesan dari Mama Sempur. Yang pertama, Thoriqati at-ta'allum. Thoriqat saya, perjalanan hidup saya adalah belajar atau mengaji di sini. Jadi sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan ngaji. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau setahun sekali kayaknya kelamaan ya. Kelamaan. Kayaknya kalau ibaratnya jadi udah olinya udah habis. Kalau ibarat motor itu udah turun mesin nanti gampang begitu kan. Ya terima kasih kan mudah-mudahan keluarga Mama Sempur juga semua sehat, duriannya jadikan waladun soleh, dan tolong doakan kami semua yang melihat channel ini, yang mendengarkan channel ini, doakan semua para pecinta Mama Sempur yang jarak ini mudah-mudahan berkah. Mohon doanya sebentar kami. Allahumma ja'alna ada zaman. Amin. Walhamman ila khairah wajah lan ila khairah. Amin ya Allah. Suwan barakati wa bikaromati. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, tadi kita udah berbincang sebentar tentang sekelumit Sohibul Haul Mama Sempur, dan insyaallah kita akan menuju langsung ke makam Makbaroh Keramat Mama Sempur. Yuk, stay tune terus, jangan kemana-mana sampai video ini berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikuti aja ya perjalanan. Jangan lupa ikuti perjalanan keluarga Koper. Oke, religi. Jangan lupa subscribe. Pas kita langsung nyamperin ke mobil pas depannya itu. Ya, utus juga.
lain dada, Dut. Lain dada. Patra Bantap, Patra Banten, mantap. Ya. Jangan tuh ah. Patra Banten, mantap. Patra Banten, mantap. Patra Banten, mantap. Takbir. Ini mah tok ngowo, orang kemana-mana, jangan tanah kewakilan ku iya, serang nama terang atau ke sana keiman ini. Ya gitu terus. Jauh kemana? Nah, atas dia, dia sama ayah itu oke, atas terang sama kadir, Kemana? Kemana kawan, sekarang sama salam. Kalau ayah itu kadir. Yang ngerti deh mah, hujan aja nih. Pepe pulang malam. Tunggu pulang.